Sofia Zena Putri. Saya dari D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester pengauditan 1. Kalau kita berbicara tentang yang namanya pengendalian internal, itu sama saja kita berbicara tentang yang namanya manajemen resiko. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan adanya manajemen resiko ini, perusahaan itu dapat berkembang lebih jauh, lebih cepat, dan lebih aman. Penerapan manajemen resiko yang efektif pada perusahaan ini dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki pengendali internal untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaannya. Di dalam manajemen resiko, terdapat yang namanya peta resiko atau risk maps yang terdiri dari dua, yaitu ada kemungkinan terjadinya dan seberapa besar akibatnya. Nah, kemungkinan terjadinya ini terbagi menjadi 5 level, yaitu yang pertama ada jarang terjadi, kemungkinan kecil terjadi, mungkin terjadi, hampir mungkin terjadi, dan hampir pasti terjadi. Lalu, seberapa besar akibatnya ini juga memiliki 5 level, yaitu tidak signifikan, kecil, sedang, berat, bahkan sampai fatal. Pengendalian internal memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, yaitu merupakan suatu struktur tertinggi dalam pengendalian internal. Yang kedua ada benar resiko atau risk assessment, yaitu penilaian terhadap peta resiko. Lalu yang ketiga ada tindakan pengendalian, yaitu tindakan untuk merespon risk assessment. Lalu yang keempat ada sistem informasi dan komunikasi, yaitu melaporkan risk assessment kepada pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pemantauan, yaitu untuk memantau dan memastikan tujuan perusahaan dapat tercapai. COSO Framework atau The Committee of Sponsoring Organization of Trade Commission adalah gabungan inisiatif dari 5 organisasi sektor swasta yang didedikasi untuk memberikan kepemimpinan pemikiran melalui pengembangan kerangka kerja dan panduan tentang manajemen risiko perusahaan, internal control, dan pencegahan penipuan. Tujuan dari COSO Framework ini, yang pertama ada operation, yaitu pelaksanaan harus efektif dan efisien. Yang kedua ada reporting atau pelaporannya harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah compliance atau taat pada peraturan dan perundang-undangan. Kelima komponen COSO Framework ini dalam mencapai tujuan harus dilaksanakan di semua level, yaitu yang pertama ada tingkat entitas, divisi, unit, operasi, dan fungsi pelaksanaannya. Yang pertama ada penilaian resiko, yaitu melaksanakan prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah satu material dalam laporan keuangan. Yang dilakukan dalam tahap penilaian resiko yaitu yang pertama adalah pemahaman entitas dan lingkungan, di mana pemahaman entitas dan lingkungan ini dapat dilakukan dengan 3 prosedur, yaitu yang pertama ada wawancara, tanya jawab, analitis, dan inspeksi serta observasi. Lalu yang kedua ada prosedur analitis awal yang terdiri atas horizontal, vertikal, rasio, atau antar item. Analisis horizontal adalah membandingkan laporan keuangan sekarang dengan periode sebelumnya. Sedangkan analisis vertikal adalah membandingkan laporan terhadap neraca. Masing-masing pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total aktiva. Lalu selanjutnya adalah analisis rasio, yaitu membandingkan satu angka dengan angka lain dalam laporan keuangan sebagai suatu hubungan. Analisis rasio ini digunakan oleh 2 pengguna utama, yaitu adalah investor dan manajemen. Investor menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah perusahaan itu berinvestasi dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir ada materialitas awal, yaitu terdiri atas OM, PM, dan AM. Yang kedua ada risk response atau menanggapi resiko, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi resiko salah satu material yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asensi. Yang termasuk dalam risk response adalah yang pertama ada pengujian pengendalian, yang kedua ada pengujian saldo dan transaksi, yang ketiga ada evaluasi seperti estimasi akuntansi. Yang ketiga, ada evaluasi seperti estimasi akuntansi, pihak berelasi, peristiwa kemungkinan terjadinya, kelangsungan usaha, materialitas final, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada reporting atau pelaporan. Tahap melaporkan ini terdiri atas yang pertama, merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Lalu yang kedua adalah membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan ditarik. Yang dilakukan dalam tahap ini yang pertama
ada evaluasi bukti audit, yang kedua ada evaluasi catatan atas laporan keuangan, dan yang ketiga adalah memberikan opini. Saya memakai laporan keuangan Bank Bukopin dan total aset per 31 Desember 2016 sebesar 105 triliun 406 miliar 2 juta rupiah. Maka bisa ditentukan bahwa OM dari Bank Bukopin ini sebesar 0,5% dari total aset, yaitu sebesar 527 miliar 30 juta 10 ribu rupiah. Dan untuk PM sebesar 60% dari OM, yaitu sebesar 316 miliar 218 juta 6 ribu rupiah. Dan untuk KM sebesar 5% dari PM, yaitu sebesar 15 miliar 810 juta 900 rupiah. Dalam tahap penilaian risiko, yang dilakukan adalah yang pertama, kita harus mengetahui pemahaman entitas dan lingkungan. Lalu yang kedua, kita harus melakukan prosedur analisis awal dengan cara horizontal, vertikal, rasio, atau antar item. Dan yang terakhir adalah kita harus menentukan materialitas awal yang terdiri dari OM, PM, dan AM. Cara menguji pengendalian atau test of control atas akun penjualan yaitu dengan tujuan CFOF. Misalnya, untuk menguji test of control dengan tujuan keterjadian atau existence atau siklus ini dengan menguji apakah transaksi pembayaran, penggajian, atau gajian tercatat itu benar-benar untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan bank yang ada. Maka akan dilakukan pengujian test of control dengan memeriksa kartu waktu, pemeriksaan file personalia, dan lainnya. Cara yang dilakukan untuk prosedur analitis atau test of analytical procedure adalah yaitu dilakukan dengan hal seperti membandingkan saldo akun beban pengajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilakukan untuk pengujian analitisnya agar dapat mengetahui apakah terdapat salah saji dalam akun beban pengajian atau tidak. Dalam laporan keuangan Bank Bukopin tahun 2016, untuk meyakini bahwa seluruh utang yang jumlahnya tertulis di dalam laporan keuangan yaitu adalah lengkap atau komplit, maka saya akan melakukan prosedur tracing. Tracing adalah kegiatan mengikuti dokumen, sumber, hingga ke pencatatannya atau kegiatan menelusuri ke pencatatan, di mana dengan cara menelusuri, mencocokkan, dan mengkoreksi bukti utang dan bank itu yang telah dicatat ke buku jurnal, buku pembantu, dan buku besar, sehingga nantinya dapat membuktikan apakah utang sudah dicatat dan dilaporkan secara lengkap ataukah belum. Cara yang saya lakukan untuk menguji apakah saldo piutang yang tertera pada laporan posisi keuangannya memang benar-benar ada atau existence adalah dengan melakukan prosedur vouching. Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi atau kegiatan menelusuri dan memeriksa ke sumber bukti, di mana untuk membuktikan bahwa piutang tersebut ada dengan konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang adalah surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada waktu tertentu atau suatu tindakan berupa menanyakan kepada debitur apakah mereka memiliki utang sebesar nominal tertentu kepada bank tersebut. Cara yang saya lakukan untuk menguji apakah depresiasi aset tetap pada entitas atau bank Bukopin tersebut sudah benar perhitungannya atau valuation adalah dengan melakukan prosedur recalculation. Recalculation adalah kegiatan melakukan perhitungan kembali dan pengecekan ulang atas semua transaksi di dalam catatan atau dokumen. Dalam hal ini, untuk membuktikannya dengan melakukan perhitungan ulang atas penyusutan data tetap bank tersebut dengan memperhatikan dan melihat metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat dari setiap aset tetap, nilai residu, dan pengakuan beban penyusutan oleh bank. Sedangkan dalam tahap akurasi, untuk membuktikannya dengan melakukan perhitungan ulang atas perpajakan bank tersebut dengan memperhatikan dan melihat dasar hukum pajak dan persentase perhitungan yang sudah dihitung dan lainnya. Cara menguji bahwa seluruh transaksi atau STOT pengkajian selama periode tersebut sudah tepat
yaitu dengan tujuan CVAP, di mana misalnya untuk menguji STOT ini dengan tujuan klasifikasi atau classification atau siklus ini yang berkaitan dengan apakah transaksi pengkajian telah diklasifikasikan dengan benar, maka akan dilakukan pengujian STOT dengan membandingkan klasifikasi dengan bagian akun atau prosedur manual dan mereview kartu waktu karyawan departemen dan tiket pekerjaan untuk penugasan pekerjaan serta menelusuri ke distribusi tenaga kerja. Cara menguji bahwa saldo utang PPh 21 atas gaji yang dibayarkan atau TDB sudah tepat atas siklus pengkajian dan personalia, yaitu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pencocokan atas saldo piutang atau saldo utang PPh 21 atas gaji yang dibayarkan dengan jurnal pengkajian, formulir pajak pengkajian yang dibuat pada periode selanjutnya, dan lainnya. Kelangsungan usaha atau going concern merupakan kondisi di mana suatu badan usaha atau entitas diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahap dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Cara kita untuk menguji kelangsungan usaha adalah dengan yang pertama, kita harus mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi pengaruh diri kondisi tersebut. Yang kedua, kita harus menentukan kemungkinan rencana tersebut akan dapat diterapkan secara efektif. Estimasi akuntansi adalah suatu penaksiran atas suatu jumlah moneter ketika metode pengukuran yang akurat tidak tersedia. Istilah ini digunakan untuk suatu jumlah yang diukur pada nilai wajar ketika terdapat ketidakpastian estimasi dan untuk jumlah lain yang memerlukan estimasi. Cara kita untuk menguji estimasi akuntansi tersebut adalah dengan yang pertama, kita harus mempertimbangkan asersi yang terkandung dalam laporan keuangan untuk menentukan kebutuhan akan estimasi. Yang kedua, kita harus melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh dalam melaksanakan prosedur. Dan yang ketiga, kita harus meminta keterangan dari manajemen tentang adanya keadaan mengenai perlunya membuat estimasi akuntansi. Kertas kerja audit adalah berbagai catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang akan dilakukan, informasi yang akan diperoleh, dan juga kesimpulan dibuat sehubungan dengan audit. Ada 5 syarat kertas kerja, yaitu adalah lengkap, teliti, ringkas, jelas, dan rapi. Tujuan pembuatan kertas kerja audit yaitu adalah yang pertama, mendukung pendapat auditor. Yang kedua, dapat memperkuat berbagai kesimpulan auditor. Yang ketiga, dapat mengkoordinasi dan mengorganisasikan seluruh proses audit. Dan yang terakhir adalah memberikan dasar dalam audit. Berikut contoh dari kertas kerja audit. Ada 5 opini audit, yaitu pertama ada opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian ini diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua adalah opini wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian diberikan ketika auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agresi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit tersebut. Yang ketiga ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Selanjutnya ada opini tidak wajar. Opini tidak wajar diberikan ketika auditor telah melakukan pemeriksaan, memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian. Dan yang terakhir adalah opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit. Dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Sampai jumpa kembali.